Untuk bisa menunjukkan kalor itu tadi saya sampaikan bahwa ini tidak melekat pada suatu benda, ini adalah aliran energi, maka bisa juga diturunkan dari beberapa besaran lain, yaitu massa, kalor jenis dan juga perubahan suhu dari bendanya. Kalor jenis itu adalah menunjukkan jumlah kalor yang dibutuhkan untuk bisa menaikkan sekian massa benda menjadi bertambah sekian suhunya. Itu adalah kalor jenis. Jadi kalor jenis itu menunjukkan identitas berapa kalor yang dibutuhkan untuk bisa menaikkan benda itu menjadi sekian derajat Celcius. Satu satuan derajat Celcius. Artinya ada menunjukkan jenis. Setiap benda itu punya kalor jenis yang berbeda-beda. Masing-masing benda punya misalnya benda A plastik sama besi, logam. Besi ya. Plastik dan besi. Plastik dan besi punya kalor jenis masing-masing untuk bisa menaikkan suhu 1 derajat Celcius. Bisa dipahami ya, artinya ketika saya punya benda besi dan plastik, untuk bisa menaikkan 1 derajat Celcius, itu kalor yang dibutuhkan antara besi dan plastik itu berbeda. Karena kalor jenis dari plastik dan besi itu juga berbeda. Selain 3 besaran yang saya sebutkan sebelumnya, ada juga besaran dalam kalor itu yang disebut dengan kapasitas kalor. Kapasitas kalor itu apa? Kapasitas kalor itu menunjukkan kalor yang dibutuhkan oleh suatu benda untuk mengubah suhunya sebesar 1 derajat Celcius. Atau bisa juga kapasitas kalor itu adalah massa dikalikan dengan kalor jenis bendanya. Dan biasanya kapasitas kalor ini juga menunjukkan tetapan antara benda yang satu dengan benda yang lain. Ini hanya untuk memudahkan pengukuran dari suatu bendanya saja. Jadi kapasitas kalor itu sudah mencakup antara besaran massa dan kalor jenis. Antara benda yang satu dengan benda yang lain biasanya lebih sering digunakan adalah kapasitas kalornya sekian gitu. Walaupun bisa juga dengan kalor jenisnya. Artinya kalau kita mau mencari kalornya, kita punya data kalor jenis, yang digunakan adalah massa, kalor jenis, dan perubahan suhunya. Tapi kalau kita punyanya data kapasitas kalor bendanya, maka yang kita tentukan adalah hanya kapasitas kalor dikalikan dengan perubahan suhu dari bendanya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang konsep suhu dan kalor. Satu lagi tambahan tugas, silahkan saudara deskripsikan konsep suhu dan kalor dan berikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan pemahaman saudara. Kalau tadi sudah saya sampaikan konsepnya, mungkin saudara punya menangkapnya berbeda, silahkan diaplikasikan di contohnya seperti apa. Berarti ada 2 ya, silahkan dimasukkan di Elita. Tadi yang pertama di tengah, kemudian yang ini menunjukkan konsep
suhu dan kalor dalam kehidupan sehari-hari beserta contohnya. Terima kasih. Kemudian kita lakukan sesi diskusi di kolom diskusi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.